wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bab 10 part 5 mengenai contoh soal dan penyelesaiannya, 10 strip 1, neraca dan konsep biaya. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian 10 strip 1. Diketahui informasi yang terdapat dalam pembukaan PT Surya. Pertama, persediaan bahan baku pada tanggal 1 Maret sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, persediaan bahan baku pada 31 Maret sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, persediaan barang dalam proses pada tanggal 1 Maret sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Lalu pada tanggal 31 Maret sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, transaksi selama bulan Maret. Pembelian bahan bulan Maret sebesar 90 juta rupiah. Tenaga kerja langsung pada bulan Maret sebesar 75 juta rupiah. Kemudian overhead pabrik bulan Maret sebesar 220 juta rupiah. Lalu yang ditanya, kita disuruh membuat ikhtisar biaya produksi barang jadi bulan Maret. Penyelesaiannya yaitu, pertama kita tulis judul PT Surya, ikhtisar biaya produksi barang jadi untuk bulan yang berakhir tanggal 1 Maret. Kemudian kita tulis yang telah diketahui tadi. Pertama, barang dalam proses pada tanggal 1 Maret sebesar 2.500.000. Kemudian kita tulis biaya langsung, yaitu persediaan bahan baku pada 1 Maret sebesar 12 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan baku sebesar 90 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan, lalu total bahan baku yang tersedia menjadi 102 juta rupiah. Kemudian dikurangi persediaan bahan baku pada tanggal 1 Maret sebesar 10 juta rupiah. Lalu dijumlahkan jadi pemakaian bahan baku menjadi 92 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan tenaga kerja langsung sebesar 75 juta rupiah dan overhead pabrik sebesar 220 juta rupiah. Itu ditambahkan jadi total biaya produksi sebesar 387 juta rupiah. Lalu kita tarik lagi ke yang pertama, barang dalam proses pada tanggal 1 Maret. Jadi 387 juta ditambah 2.500.000 menjadi 389.500.000. Itu adalah total biaya barang dalam proses. Lalu dikurangi persediaan barang dalam proses pada tanggal 1 Maret sebesar 4 juta rupiah. Jadi total biaya produksi barang jadi adalah sebesar 385.500.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nizamiar dari kelas 3E Manajemen Bisnis Syariah NIM 202. Di sini saya akan berbicara mengenai neraca. Neraca kadang-kadang disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Neraca memiliki beberapa elemen, diantaranya adalah aktiva lancar, yang di dalamnya terdapat kas, investasi, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Yang kedua adalah aktiva tidak lancar, di dalamnya meliputi investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lainnya. Yang ketiga yaitu kewajiban lancar. Yang keempat, kewajiban jangka panjang, dan yang kelima adalah ekuitas pemilik. Pada ekuitas pemilik, bagian ini dibagi menjadi 3, yaitu modal saham, modal disetor tambahan, dan laba ditahan. Dalam neraca, data yang di dalamnya juga memiliki manfaat kepada penggunanya, diantaranya yang pertama adalah menyediakan basis data finansial untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. Dan yang kedua dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur
permodalan. Di samping neraca memiliki manfaat, namun neraca juga memiliki keterbatasan pada nilai historis, estimasi dan pertimbangan, dan tidak bisa menampilkan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Neraca pada sebuah perusahaan dagang hanya memuat satu jenis persediaan yang disebut persediaan barang dagangan. Seperti dalam perusahaan manufaktur akan dijumpai 3 jenis persediaan barang, diantaranya adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi bagi sebuah perusahaan manufaktur sama seperti persediaan barang dagangan bagi sebuah perusahaan dagang. Keduanya merupakan barang yang sudah siap untuk dijual. Manufaktur biasanya merinci persediaannya sesuai dengan urutan likuiditasnya, yaitu untuk persediaan sesuai dengan kemudahannya untuk dijadikan kas. Dengan demikian persediaan barang dicantumkan dengan lebih dahulu, seperti dalam contoh sebagai berikut. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab selanjutnya adalah kalian tentu sudah mengenal sejumlah konsep biaya. Mengingat bahwa banyak di antaranya yang merupakan hal baru, ada baiknya kita review kembali dengan mengambil contoh-contoh biaya pada PT Mustika. Misalkan, PT Mustika memproduksi dan menjual kusen pintu terbuat dari logam. Mulai tahun ini, perusahaan tersebut merencanakan untuk menghasilkan kusen-kusen terbuat dari kayu. Perusahaan akan menggunakan gudang lama yang dimilikinya untuk menghasilkan produk baru. Berikut adalah data yang dimiliki PT Mustika yang bersangkutan dengan produksi dan penjualan kusen kayu. Yang pertama adalah biaya bahan kayu untuk setiap pintu sebesar Rp100.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah kusen pintu kayu Rp80.000. Yang ketiga, depresiasi peralatan pabrik yang digunakan untuk memproduksi kusen kayu adalah Rp250 juta per tahun. Yang keempat, pajak kekayaan atas gedung pabrik yang digunakan untuk memproduksi kusen kayu adalah Rp60 juta per tahun. Yang kelima, biaya advertensi untuk kusen kayu berjumlah Rp25 juta per bulan atau sekitar Rp300 juta per tahun. Yang keenam adalah komisi penjualan untuk setiap kusen kayu yang terjual adalah Rp40.000. Yang ketujuh, gaji para pegawai untuk pemeliharaan pabrik adalah Rp280 juta. Yang kedelapan, gaji manajer pabrik penghasil kusen kayu adalah Rp700 juta. Yang kesembilan, biaya pengiriman untuk setiap kusen kayu yang terjual adalah Rp120.000. Berikut ini adalah penetapan biaya pada kategori biaya. Yang pertama adalah biaya bahan per kusen Rp100.000. Itu termasuk dalam biaya produksi bahan langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung per kusen adalah Rp80.000 yang termasuk dalam biaya produksi tenaga kerja langsung. Yang ketiga, depresiasi peralatan pabrik sebesar Rp250 juta per tahun yang termasuk dalam biaya produksi overhead pabrik. Dan yang keempat, pajak kekayaan atas gedung pabrik Rp60 juta per tahun yang termasuk dalam biaya produksi overhead pabrik. Selanjutnya nomor 5, biaya advertensi sebesar Rp300 juta per tahun yang termasuk dalam biaya produksi biaya periodik. Yang keenam, komisi penjualan Rp40.000 per kusen termasuk dalam biaya periodik. Yang ketujuh, gaji pegawai untuk pemeliharaan pabrik Rp280 juta per tahun yang termasuk dalam overhead pabrik. Yang kedelapan, gaji manajer pabrik Rp700 juta yang termasuk dalam overhead pabrik. Dan yang kesembilan, biaya pengiriman sebesar Rp120.000 per kusen yang termasuk dalam biaya produksi biaya periodik. Lanjutan dari data sebelumnya, ingat bahwa total biaya produksi adalah penjumlahan seluruh komponen biaya produksi yang terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Apabila PT Mustika selama tahun 2011 dalam contoh di atas menghasilkan 10.000 buah kusen kayu, maka total biaya produksi tahun tersebut adalah Rp3.090
juta dengan perhitungan sebagai berikut. Dimasukkan jenis biaya dan biaya produksinya. Yang pertama, biaya bahan 10.000 dikali 100.000. 10.000 adalah jumlahnya dan 100.000 adalah biaya bahan untuk siap pintu. Totalnya menjadi 1 miliar. Biaya tenaga kerja langsung 10.000 dikali 80.000. 800 juta. Depresiasi peralatan pabrik 250 juta. Pajak kekayaan gedung pabrik 60 juta. Gaji pemelihara fasilitas pabrik 280 juta. Gaji manajer pabrik 700 juta. Total biaya produksinya adalah 3 miliar 90 juta. Dengan mengetahui bahwa total biaya produksi sebesar 3 miliar 90 juta untuk memproduksi 10.000 unit, maka PT Mustika dapat mengetahui bahwa biaya produksi perkusen pintu kayu adalah 309.000 dari 3 miliar 90 juta dibagi 10.000. Pada babak berikut kita akan membahas konsep biaya yang telah dibahas pada bab ini secara lebih ekstensif. Jika Anda masih belum mengerti dengan penggolongan biaya di atas, bacalah kembali bagian-bagian yang bersangkutan pada bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.